Tim Rocket sedang memakan makaron di dekat pohon, bersyukur karena mereka dapat menemukan sesuatu untuk dimakan ketika sedang kelaparan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tertawa, dan memperhatikan mata yang bersinar di dalam pohon. Tim Rocket menyuruhnya untuk keluar dari sana, yang ternyata berasal dari sekelompok pantum yang marah, karena Tim Rocket telah memakan persediaan makanan mereka. Bukannya menyesali perbuatannya, Tim Rocket malah ingin menghabiskan seluruh makaron tersebut, mendorong Shiny Pantum untuk merebut sisa-sisa makanannya. Pantum kemudian mengurung Tim Rocket dalam bayangan, dan menyerang mereka dengan Shadow Ball, di mana Shiny Pantum yang masih menempel pada Tim Rocket, akhirnya juga ikut-ikutan terlempar ke langit-langit. Shiny Pantum berhasil mengambil makaron dan mulai menggelitik hidung Tim Rocket, yang secara otomatis memisahkan diri dari kelompok jahat tersebut, mendorong teman-temannya yang lain untuk mencari Shiny Pantum tersebut. Pada saat itu, Satoshi dan kawan-kawan kebetulan lewat di dekat sana, sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya. Namun secara mengejutkan, Shiny Pantum mendarat di kepala Satoshi, menyebabkan mereka berdua pingsan di tempat. Ketika Satoshi sudah sadar, mereka pun memperhatikan Shiny Pantum yang sedang memakan makaron terakhirnya. Namun ketika Yurika hendak mendekatinya, Shiny Pantum yang terkejut menggunakan Forest Curse untuk menjebak Satoshi dan kawan-kawan, kemudian terbang menjauhi mereka. Untungnya mereka dapat melepaskan diri, tapi Shiny Pantum itu sudah keburu menghilang. Setelahnya Satoshi yang kelaparan memakan bekal yang dipersiapkan oleh Serena, tapi belum sempat menggigitnya, Shiny Pantum tiba-tiba muncul lagi dan mencuri makanannya. Alih-alih memarahinya, Yurika justru memberikan roti lainnya kepada Pokemon tersebut. Dikatakan bahwa Pantum adalah Pokemon yang suka hidup berkelompok, sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa yang satu ini pasti terpisah dari teman-temannya, dan mereka akan membantunya mencari kelompok Pantum tersebut. Dalam perjalanan ke puncak gunung yang dikatakan adalah rumah bagi para Pantum, mereka bertemu dengan Diglett, yang membuat Shiny Pantum ketakutan dan segera bersembunyi. Namun mereka mencoba menenangkan bahwa Pokemon itu baik dan hanya ingin berteman saja. Mungkin ini adalah pertama kalinya bagi Shiny Pantum bertemu dengan Pokemon lainnya, karena biasanya dia selalu bersama dengan kelompoknya terus. Satoshi dan kawan-kawan pun menjelaskan bahwa ada banyak sekali Pokemon yang bisa ditemukan di dunia ini, sehingga Shiny Pantum yang bersemangat kemudian berlari meninggalkan mereka untuk menjelajahi seluruh tempat tersebut. Sesampainya di tebing, mereka pun beristirahat sejenak sambil makan-makan. Di sini Shiny Pantum mulai menangis mengingat teman-temannya yang selalu berbagi makanan kepadanya. Yurika berusaha menghiburnya, menjamin bahwa mereka akan segera menemukan kelompok Pantum tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Tim Rocket yang sedang mengamati dari balik semak-semak, mengatakan bahwa Shiny Pantum adalah Pokemon yang sangat langka, dan mereka harus menangkap Pokemon tersebut. Akhirnya Tim Rocket pun menghadang mereka, dan menyamar menjadi kelompok Gardevoir untuk menarik perhatian Shiny Pantum. Setelah Shiny Pantum berada dalam jangkauannya, mereka pun mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun kenyataannya Satoshi dan kawan-kawan masih terus mengikuti dari belakang, jadi Tim Rocket mempercepat langkahnya untuk bisa kabur. Tapi karena kurang berhati-hati, Tim Rocket akhirnya jatuh ke jurang, sedangkan Shiny Pantum yang bisa terbang kembali ke Satoshi dan kawan-kawan. Rupanya Tim Rocket masih belum menyerah, dan kembali dengan penyamaran baru, di mana mereka menyamar menjadi sekelompok Pantum. Tim Rocket berhasil memancing perhatian Shiny Pantum agar mengikuti mereka, dengan masih dibuntuti oleh Satoshi dan kawan-kawan dari belakang. Satoshi yang terpisah dari teman-temannya melihat Shiny Pantum dan pergi mengikutinya, yang sebenarnya itu adalah Tim Rocket yang menyamar. Sedangkan Serena dan yang lainnya malah menemukan anggota Tim Rocket lainnya, secara tak sengaja mengungkapkan penyamaran mereka. Tim Rocket kemudian memasukkan Shiny Pantum ke dalam tabung, yang mengembang menjadi balon udara, dan setelahnya langsung melarikan diri. Sesaat kemudian, Pantum lainnya datang untuk membebaskan temannya yang tertangkap itu, membuat Serena dan teman-temannya sangat senang karena Shiny Pantum dapat berkumpul lagi dengan yang lainnya. Sementara itu, Satoshi masih mengejar Tim Rocket yang menyamar, melemparkan bom asap ke arahnya, memungkinkan baginya untuk menangkap Pikachu. Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk membebaskan diri, tapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap tabung anti-listrik.
Ketika tim roket hendak melarikan diri, sekelompok Pantum datang untuk mengepung mereka. Pantum kemudian melancarkan energi ball untuk menghancurkan balon udara tim roket, yang menyebabkan Pikachu lepas dari dalam kurungannya. Tim roket yang masih belum menyerah, mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengadakan pertarungan. Namun Pantum dengan cepat menangkap mereka untuk menghentikan pergerakannya, sehingga Pikachu bisa melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan tim roket, yang kini terbang ke langit-langit. Sesampainya di tempat tinggal Pantum, Satoshi dan kawan-kawan memberikan sebagian besar persediaan makanan mereka kepada Pokemon-Pokemon tersebut. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Saini Pantum kini mempunyai teman-teman baru, yang datang untuk mengunjunginya. Saini Pantum dengan senang hati menyapa teman-teman barunya dan memperkenalkan mereka kepada kelompoknya. Setelahnya Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan lagi menuju kota berikutnya. Di tempat lain, tim roket yang trauma dan tidak ingin lagi berurusan dengan Pantum, mereka mendengar suara ketawa dari dalam hutan, dan langsung lari ketakutan, yang padahal suara tersebut berasal dari anak pramuka yang sedang camping. Gojika sedang berbicara dengan Karni mengenai krisis Regen Kalos yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gojika menjelaskan bahwa akan ada Pokemon yang sangat kuat yang dibangkitkan, dan menyebabkan kehancuran yang hebat. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai hal tersebut, Gojika kemudian menunjukkan gambaran Pokemon berwarna hijau, atau yang dikenal sebagai Pokemon legendari Zygarde. Gojika memberitahukan bahwa Pokemon legendari tersebut yang akan bertanggung jawab dalam terjadinya krisis Regen Kalos. Sementara itu di tempat lain, Satoshi dan Greninja terlihat sedang berlatih untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya, di mana Satoshi yakin dia bisa menguasai perubahan bentuk es Greninja, jika dia meniru dan mengikuti pergerakan Pokemonnya tersebut. Setelahnya mereka berdua pun berlari dengan kecepatan yang sama melewati hutan, dan ketika Greninja mulai melompat dari cabang ke cabang, Satoshi berusaha mengikutinya, tapi malah terjatuh karena tidak berhati-hati. Greninja yang melihat Satoshi jatuh kemudian membantunya berdiri lagi, agar mereka bisa melanjutkan latihannya. Sedangkan teman-temannya sedang menunggu Satoshi dan Greninja keluar dari hutan, mengatakan bahwa mereka berdua telah berlatih dengan sangat keras. Sampai akhirnya Greninja pun keluar dari dalam hutan, dan disusul Satoshi yang tersungkur jatuh kelelahan. Di sini teman-temannya pun menyarankan agar Satoshi beristirahat sejenak. Namun tak lama kemudian, mereka melihat sebuah helikopter yang datang mendekat. Karni kemudian melompat dari atasnya, dan mendarat dengan mulus, menyapa Satoshi dan teman-temannya dan mengakui bahwa dia datang untuk menemui mereka, setelah mendengar ramalan dari Gojika. Uni-chan yang menyadari maksud kedatangannya, langsung bersembunyi di dalam tas. Tim Rocket juga mengawasi mereka dari kejauhan, menyatakan rencananya yang ingin menangkap Uni-chan, yang diketahui bisa berubah-ubah bentuk. Karni menjelaskan ramalan yang dia dengar mengenai krisis Regen Kalos, dan menunjukkan gambar sebuah pulau yang diserang oleh senjata tim Flare. Dia menyebutkan bahwa ada tempat-tempat lain yang juga diserang oleh tim Flare, khawatir bahwa ini adalah mula terjadinya krisis yang diramalkan tersebut, yang membuat mereka yakin bahwa ini hubungannya dengan Zygarde yang akan mengambil peran penting dalam situasi tersebut. Setelah menunjukkan gambar Zygarde, Karni sebenarnya masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Pokemon legendari itu. Satoshi dan kawan-kawan kemudian ingat bahwa mereka juga akan terlibat dalam krisis Regen Kalos. Di sini Karni pun menanyakan apakah ada sesuatu yang aneh terjadi pada mereka, yang mana mereka mengatakan bahwa Satoshi dan Greninja dapat mengakses bentuk es Greninja. Ini semakin membenarkan perkataan Gojika, yang menyatakan bahwa Greninja Satoshi akan menjadi Pokemon yang sangat kuat sekali. Karni yang penasaran kemudian meminta Satoshi untuk menunjukkan kemampuan Greninja tersebut, dan langsung menantangnya bertarung, yang tentunya diterima oleh Satoshi dengan senang hati. Melihat hal tersebut, tim Rocket jadi ingin menangkap Gardevoir milik Karni juga. Saat akan memulai pertarungan, Karni melihat gelang yang dipakai Satoshi, dan menanyakan benda apakah itu, sehingga Citron menjelaskan bahwa itu adalah Battle Pulse Meter yang berfungsi untuk mengukur kekuatan es Greninja. Setelahnya pertarungan pun dimulai, dengan Greninja yang melancarkan cut, namun Gardevoir mampu menghindari serangannya. Greninja kemudian melancarkan Water Shuriken, yang juga dapat dihindari dengan mudahnya oleh Gardevoir.
Greninja kemudian menyerang secara bertubi-tubi, tapi tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Gardevoir. Karni mengatakan bahwa Greninja itu terlihat sangat terlatih, tapi masih belum melihat kelebihan apa yang dimilikinya. Karni kemudian memerintahkan Gardevoir Shadow Ball, dengan Satoshi yang merespon dengan memerintahkan Greninja Double Team guna menghindari serangan tersebut. Namun Gardevoir menghancurkan seluruh klon dan berhasil menghit Greninja. Greninja berupaya membalas dengan melancarkan Water Shuriken, tapi Gardevoir mampu menghindarinya. Satoshi pun semakin kebingungan bagaimana caranya mendaratkan serangan pada Pokemon yang memiliki kecepatan tinggi. Karni lalu memerintahkan Gardevoir Moonblast, yang meskipun bisa dihindari oleh Greninja, dia tetap terlempar terkena dampaknya. Satoshi menghampiri Pokemonnya untuk memastikan keadaannya, yang ternyata Greninja masih sanggup untuk melanjutkan pertarungan. Satoshi kemudian memikirkan bagaimana caranya mendekati Gardevoir Karni. Satoshi memerintahkan Greninja Water Shuriken, yang dihindari oleh Gardevoir lagi. Namun asap yang tebal mengalihkan perhatiannya, sehingga Greninja akhirnya bisa mendaratkan serangan pertamanya. Ini membuat Satoshi kembali bersemangat, yang diikuti dengan meningkatnya kekuatannya secara drastis. Seketika Satoshi dan Greninja pun bersatu, dan akhirnya berubah menjadi es Greninja. Karni pun sangat terkejut sekaligus kagum melihat perubahan bentuk yang belum diketahui ini. Satoshi memerintahkan es Greninja melancarkan cut, yang walaupun Karni memerintahkan Gardevoir Shadow Ball untuk menangkisnya, tapi dia masih terpukul mundur akibat kuatnya serangan es Greninja tersebut. Gardevoir kemudian menembakkan Shadow Ball lagi, yang dilawan es Greninja dengan Water Shuriken. Es Greninja yang bergerak dengan kecepatan tinggi, berhasil mendaratkan serangan lagi. Untuk mengakhiri pertarungan tersebut, Satoshi memerintahkan es Greninja Aerial S. Namun Karni yang dalam keadaan terpojok, akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan Mega Evolution, sehingga Mega Gardevoir dapat menangkis serangan fatal tersebut. Dengan begitu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Es Greninja menggunakan Water Shuriken lagi, dengan Satoshi dan Pokemonnya yang bergerak selaras saat mengeksekusi move tersebut. Setelah Karni Mega Gardevoir menahannya dengan Shadow Ball, mereka juga dapat memblok serangan es Greninja dengan refleks. Es Greninja kemudian mengkombo Double Team dan Cut, yang sukses menghancurkan pertahanan Mega Gardevoir. Beberapa saat kemudian, selubung air yang mengelilingi es Greninja berubah menjadi shuriken raksasa di punggungnya, yang menandakan bahwa perubahan bentuk es Greninja telah sempurna. Es Greninja kemudian menggunakan shuriken raksasa tersebut untuk menyerang Mega Gardevoir, yang akhirnya tersungkur jatuh terkena serangannya. Saat perhatian Karni masih teralihkan, Satoshi dan es Greninja siap mengakhiri pertarungan tersebut dengan jurus andalan mereka. Namun sebelum itu terjadi, Satoshi dan es Greninja yang terlalu banyak mengeluarkan tenaganya, sehingga mereka berdua pun pingsan. Ketika pertarungan terpaksa dihentikan, dan mereka hendak mengecek keadaan Satoshi, tim Rocket tiba-tiba muncul dan menangkap Mega Gardevoir. Namun Mega Gardevoir dengan mudah melepaskan diri, dan menembakkan Shadow Ball untuk mengalahkan tim Rocket. Setelah Satoshi dan Greninja kembali sadar, helikopter datang untuk menjemput Karni, yang mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok tersebut, dan menyarankan agar Satoshi selalu melatih kemampuannya, untuk mempersiapkan insiden yang akan terjadi sebentar lagi. Di saat yang bersamaan, tim Flare sedang meneliti Zygarde yang telah mereka tangkap, memungkinkan bagi mereka untuk memulai tahap akhir proyek Pokemon Legendary tersebut.